Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di dalam sesi Kubaca-Bacaku, yang kali ini saya akan membaca sebuah tulisan saya yang berjudul Logika Ekspres. Anda tidak logis. Artinya, Anda tidak mengikuti jalan pikiran manusia secara umum. Atau bisa juga diartikan, Anda tidak sesuai dengan pikiran manusia kebanyakan. Atau secara sederhana, dapat juga disebut pikiran Anda tidak normal. Logis itu adalah sesuatu yang dipahami sebagai sesuatu yang masuk akal. Jika tidak masuk akal, berarti tidak logis. Sebagian orang menafsirkan bahwa logika adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi, sedangkan yang di luar logika merupakan sesuatu yang tidak dapat dijawab secara metodologi keilmuan. Harus diakui, di dalam keseharian sering ditemukan pengalaman-pengalaman yang menurut kita adalah sesuatu yang tidak logis atau tidak dapat diterima oleh logika. Namun realitanya, hal tersebut memang terjadi. Begitulah teka-teki logika. Logika merupakan sesuatu yang secara teori dapat diterima secara empiris. Ketika mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium, lidah mengecap, serta kulit menyentuh menjadi sebuah perpaduan alur kerja panca 5 indera, maka secara sederhana terjawablah sesuatu secara logis. Sedangkan indera keenam, yakni insting, atau biasa juga kita sebut dengan feeling, rasa, perasaan, akan menjawab sesuatu, namun dengan tidak logis, atau kadang sulit, atau tetap sulit diterima oleh logika. Sebagian orang beranggapan bahwa pria pada umumnya lebih mengutamakan logika dalam membuat sebuah keputusan. Sedangkan wanita pada umumnya lebih mengutamakan pendekatan rasa, perasaan, feeling dalam membuat suatu keputusan. Makanya tidak usah heran jika sebagian keputusan wanita dipahami sebagai sesuatu pikiran yang tidak atau kurang logis oleh sebagian kaum pria. Sebaliknya, keputusan kaum pria terkadang dianggap tidak berperasaan oleh sebagian besar kaum wanita. Anehnya, keputusan logis milik dominasi kaum pria tidak serta-merta menempatkan keputusan-keputusan tersebut menjadi sesuatu yang benar. Terkadang, perasaan wanita yang oleh pria dianggap tidak logis itu justru menjadi sesuatu yang kemudian terjawab menjadi sebuah kebenaran. Jika demikian, para penganut paham logisme seharusnya mengasah logikanya lebih tajam lagi. Jika tidak ingin disejajarkan dengan penganut paham ketidaklogisan atau paham yang berdasarkan perasaan semata. Lantas bagaimana cara untuk mengasah logika? Karena logika merupakan jawaban empiris, maka untuk mempertajam logika harus melalui proses mengasah 5 onderdil empiris kita. Mata diasah melalui peningkatan kualitas bacaan dan tontonan. Hidung diasah melalui peningkatan kuantitas pengenalan berbagai aroma atau bau. Telinga diasah melalui proses peningkatan kualitas dan kuantitas audio yang kita dengar. Lidah diasah melalui peningkatan pengecapan dan pengucapan yang beragam. Sementara kulit diasah melalui peningkatan kualitas sentuhan, touch, terhadap berbagai media maupun instrumen yang disentuhnya. Jika onderdil empiris tersebut terasa dan bersinergi dengan baik, maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang benar akan terjawab melalui proses logika, bukan berdasarkan perasaan atau ramalan. Proses pengasahan itulah yang selanjutnya kita sebut dengan proses belajar. Logika atau logos dapat diartikan sebagai sesuatu yang masuk akal, namun jika tidak diasah dengan baik akan berubah menjadi logo tanpa diakhiri huruf S. Bukan lagi logos, tetapi menjadi logo
yang maknanya adalah simbol, semata-mata simbol. Jika selanjutnya logo itu dibiarkan begitu saja, maka akan berubah lagi menjadi log. Setelah tadi huruf S-nya hilang, sekarang huruf O-nya juga hilang, menjadi log, yang berarti hilang, tidak bermakna dan tidak berwujud lagi. Namun jika logika diasah dengan baik melalui proses belajar secara terus-menerus, dia akan menjelma menjadi mesin penjawab apa saja, termasuk hal-hal yang awalnya merupakan sesuatu yang gaib atau tidak logis. Sesuatu menjadi tidak gaib lagi akibat jawaban logis yang dijabarkan melalui serangkaian metodologi yang akhirnya mampu dicerna oleh logika. Kemampuan seseorang untuk keluar dari sebuah permasalahan sangat ditentukan oleh tingkat logika yang dimilikinya. Begitu sulit seorang manajer dalam mengorganisir para stafnya jika dia tidak memahami rumus-rumus logika manajerial. Begitu sulitnya seorang siswa bersekolah jika dia tidak mampu berlogika dalam menjawab soal-soal pelajarannya. Dan begitu sulitnya kita bermasyarakat jika kita tidak berlogika dalam berhubungan dengan orang-orang lain di sekitar kita. Jadi belajarlah secara terus-menerus agar kita disebut manusia yang logis. Lantas apa hubungannya logika dengan ekspres? Kereta cepat biasa kita sebut dengan kereta ekspres. Pengiriman cepat kita sebut dengan pengiriman ekspres. Kerja cepat kita sebut dengan kerja ekspres. Dan logika ekspres adalah kecepatan logika atau berpikir kritis. Sebagian besar orang tentu bisa berpikir atau berlogika, namun belum tentu cepat dan tepat. Sebagian orang lainnya mungkin kelihatan kritis dan cepat, namun terkadang tidak logis atau kurang berpikir. Jika pembaca menemukan orang yang mampu menjawab persoalan dengan teori semata, biasa kita dengar istilah no action, talk only. Biasanya orang tersebut adalah pemikir yang tidak kritis. Sebaliknya, no talk, action only dapat disimpulkan sebagai orang kritis atau cepat, tetapi kurang berpikir secara logis. Perkawinan antara logika dan kecepatan atau kritis akan melahirkan kesamaan perkataan dan tindakan. Lebih cepat tentu lebih baik, namun dengan logika ekspres atau kecepatan yang didasari oleh logika yang terasah dengan sangat tajam, melalui proses belajar, tentu akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Logika terasah melalui proses belajar. Lantas bagaimana cara untuk mengasah kecepatannya? Jawabannya adalah dengan banyak bergaul. Bergaul luas, bukan bergaul bebas. Peningkatan kuantitas dan kualitas bergaul akan menambah dinamika, wawasan, dan jaring-jaring sosial yang dengan sendirinya menjadi media-media alternatif dalam merumuskan dan memecahkan berbagai persoalan dalam keseharian kita. Logika menurut saya tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh kita saat ini. Dibutuhkan logika ekspres untuk bisa sampai di fase akhir persoalan-persoalan tersebut. Kita terkadang lupa tentang upaya bagaimana mengasah kecepatan dengan lebih banyak bergaul dan membaur bersama masyarakat secara langsung, agar logika kita terkesan cepat dan menjadi logis di mata masyarakat. Logika ekspres merupakan tuntutan era keterkinian. Sungguh aneh jika hari ini kita masih saja tetap tidak logis di tengah masyarakat yang telah menggunakan logikanya dalam berpikir. Sama anehnya jika kita tidak kritis di zaman yang serba ekspres ini. Jadi, mari berlogika ekspres. Caranya dengan terus belajar dan jangan pernah berhenti bergaul. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca